kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya akan membahas yang namanya visa Toktegino. Nah, kemarin ada yang nge-DM saya ini gini bacanya, Mas, apakah visa Toktegino itu bisa membawa keluarga untuk diboyong ke Jepang? Apakah bisa? Jawabannya bisa. Tapi sebelum lanjut ke video kali ini, saya ingin buat kalian yang baru kenal channel ini dan baru ngelihat channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe-nya, dan bantu saya agar channel saya semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang ada di Jepang. Gitu aja pembukaan kali ini. Buat kalian yang penasaran dengan visa Toktegino yang bisa membawa orang ke Jepang, tonton video kali ini. Nah, ini akan saya bahas visa Toktegino yang bisa membawa keluarga, istri maupun siapapun dibawa ke Jepang. Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Ini yang pertama akan saya jelaskan. Toktegino itu ada dua macam, yaitu Gino 1 dan Gino 2. Nah, Gino 2 itu kalau kita udah selesai 3 tahun dari Jepang, Eikensu lah intinya, Eikensu kita udah selesai, terus kita di Indonesia setahun dan kita bisa mendaftarkan yang namanya Gino 1. Kalau enggak, yang udah 3 tahun selesai tapi bisa beralih dengan visa Gino 1 itu dengan catatan harus dengan perusahaan yang sama. Tapi kalau beda perusahaan, kita kemungkinan harus di rumah atau di Indonesia minimal 1 tahun. Dan buat yang Gino 1 itu kita tidak bisa dan tidak diperbolehkan untuk membawa anggota keluarga. Ingat ya, Gino 1 tidak bisa membawa anggota keluarga siapapun itu. Nah, kalau kita udah selesai Gino yang pertama, itu dalam jangka waktu 5 tahun ya. Kita udah selesai Eikensu 3 tahun, pulang, terus mengajukan lagi visa Gino 1 itu berjalan selama 5 tahun. Kalau udah 5 tahun, nah sebelum kepulangan ini kalian akan dites. Nggak tahu namanya tes apa, pokoknya harus dites. Beda sama Semonkyu. Itu kayaknya tes Gino yang kedua kayaknya. Beda levelnya lagi. Nah, kalau kita lulus, kita bisa mengambil yang namanya visa Gino 2. Nah, visa Gino 2 ini baru kita bisa membawa anggota keluarga, tapi dengan catatan kita harus mengajukan ke pemerintah Jepang dan minta persetujuan sama pihak perusahaan yang kita buat kerja itu. Kalau udah ada persetujuan, insya Allah kita bisa membawa anggota keluarga. Gitu ya. Jadi kemarin yang nanya di DM saya, apakah bisa membawa anggota keluarga, saya jawab bisa, yaitu Gino 2. Tapi kalau Gino 1 nggak bisa. Soalnya yang Gino 2 itu kita udah seperti orang Jepang, kayak apa ya, tempat tinggal, terus kayak listrik itu kita bayar sendiri dan cari sendiri. Kalau apa yang kemarin yang pernah Eikensu 3 tahun itu kan tempat tinggal ditanggung perusahaan, dicariin perusahaan, terus listrik udah dipotong perusahaan. Kalau yang Gino 2 itu listrik semuanya yang bayar kita sendiri, perusahaan nggak mau tahu gitu. Pengetahuan saya loh ya, ini cuma pengetahuan saya yang saya dengar dari teman dan sama pihak-pihak yang lain itu. Buat kalian udah tahu kan ya, berarti udah saya jawab. Dan yang kemarin ada yang tanya lagi, gimana sih ya, ntar saya lupa. Nah, saya udah ingat kemarin
ada yang tanya gini, Mas, syarat Tokte Gino itu apa? Kemarin udah saya buatkan videonya, tolong dilihat video saya, jangan komen dulu, dilihat video saya yang kemarin-kemarin. Dan ada yang tanya lagi, apakah setiap Tokte Gino itu harus memiliki Senmonkyu gitu kan? Nggak harus. Yang kalau seandainya kita yang udah pulang dari 2018 ke bawah itu kan kita tidak mempunyai Senmonkyu, kita bisa menggunakan Jipko ataupun yang namanya Hyuga Jusho. Hyuga Jusho itu apa? Itu adalah penilaian kita saat kita bekerja di perusahaan yang lama dulu. Istilahnya kalau di sekolah itu namanya rapot. Nah, kita bisa memakai itu kalau nggak mempunyai Senmonkyu. Dan kemarin juga ada yang tanya, apakah nggak memakai sertifikat keahlian. Nah, kemarin saya juga udah bilang, Senmonkyu itu adalah sertifikat keahlian, masku, bosku. Buat kalian yang belum tahu Senmonkyu itu adalah tes keterampilan keahlian. Itu didapat setelah kita 3 tahun mau pulang. Sebelum kepulangan itu kita disuruh tes yang namanya tes keahlian atau Senmonkyu. Nah, kalau kita bisa lolos dalam tes tersebut, kita akan mempunyai yang namanya sertifikat Senmonkyu. Kebetulan saya tidak dulu pas pulang 2018 awal itu saya belum melakukan tes tersebut, jadi saya tidak mempunyai yang namanya sertifikat Senmonkyu, tapi saya mempunyai yang namanya Jipko dan Hyuga Jusho itu, tapi Hyuga Jusho nya nggak saya bawa. Gitu ya bosku. Buat kalian yang udah tanya-tanya di DM, udah saya jawab di video kali ini. Dan terima kasih udah nge-DM saya, udah tanya-tanya. Dan yang buat kalian yang belum paham, bisa DM lagi di Instagram saya Sarwanto75. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe-nya di bawah, dan bantu saya agar channel saya semakin berkembang dan saya semakin maju dan saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang ada di Jepang lainnya. Gitu aja videonya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.